Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Di hadapan saya adalah Pak Menkominfo ya, yang barusan selesai memberikan kesaksian. Beliau akan menyampaikan hal-hal poin-poin penting setelah dilakukan pemeriksaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat sore dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media, saya bersama Bapak-Bapak pejabat Kejaksaan Agung RI sore hari ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena undangan atau permintaan untuk melaksanakan keterangan saksi pertama minggu yang lalu tidak bisa saya lakukan, mengingat tugas-tugas saya sebagai Menteri Kominfo, tugas-tugas kenegaraan yang tidak bisa saya tinggalkan. Di antaranya seperti yang rekan-rekan media ketahui bahwa tanggal 8 dan tanggal 9 saya berada di Medan dalam rangka konvensi Hari Pers Nasional, dan tanggal 9 hari mendampingi Bapak Presiden pada saat Hari Pers Nasional di Medan. Yang kedua, hari Senin kemarin saya mewakili Bapak Presiden di dalam rapat kerja bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI dalam rangka melakukan revisi kedua Undang-Undang ITE ya, yang mendapat perhatian masyarakat secara luas beberapa waktu terakhir ini. Undang-undang itu sendiri telah dijembatani melalui surat keputusan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Menteri Komunikasi Republik Indonesia, yang menghasilkan pedoman pelaksanaan pasal-pasal khusus Undang-Undang ITE bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan hukum yang kedepankan restoratif justice ya, sebelum penerapan ultimum remedium, istilah teknis hukum, sekali yang saya sendiri sebetulnya bukan ahli hukum. Hari ini ya saya memenuhi pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia dan sebagai Menteri Komunikasi Republik Indonesia. Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Layanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian, apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Saya tentu berharap proses ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya, dengan doa dan harapan agar pembangunan infrastruktur TIK Indonesia, pembangunan infrastruktur digital nasional Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat, layanan bagi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk usaha-usaha dan perekonomian rakyat dan masyarakat dapat terus dan tetap kita lanjutkan. Demikian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya dari Bapak Menteri. Pemeriksaan dimulai jam 9 pagi semuanya berjalan dengan lancar. Ada 51 pertanyaan yang kita sampaikan dan semuanya berjalan dengan baik dan kooperatif. Selanjutnya, Bapak beliau kita panggil sebagai saksi, tentunya lebih karena kapasitas beliau selaku Menteri Menkominfo untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengendalian kegiatan PLU yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Nah, tentunya kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan. Ingat, selaku PA, beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk evaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawah. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pemerintahan beliau. Terkait dengan pemberitaan, hari ini kita melakukan dua kegiatan pemberitaan. Satu di kantor Solitech yang berada di Jalan Bukit, dan yang kedua kantor PT Radita Infra Nusantara, menetapkan konsultan dari KAPI. Kegiatan tersebut kita lakukan dalam rangka untuk memperkuat pembuktian di kasus yang tengah berjalan. Mungkin itu yang bisa saya Saya sampaikan. kira itu rekan-rekan. Ada pertanyaan? Pak, Sebentar, saya lihat belum mukanya nih. Pak ada kemungkinan tersangka baru? Sebentar. Kamu Rahel, dari mana? Terima kasih. Terkait dengan kerugian saat ini masih kita koordinasikan dengan BPKP untuk proses perhitungan. Mengenai estimasinya saya masih nantilah kalau sudah pasti ya, karena nanti salah. Yang kedua terkait dengan PPATK ya, kita sudah dari awal kita menggandeng PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan. Selanjutnya terkait dengan nanti Pak Gregorius, meskipun yang bersangkutan sudah kita panggil beberapa kali,
kapasitasnya mereka masih sebagai saksi dan masih kita dalam. Kita masih memandang belum. Rekening blokir ada beberapa. Nanti. Silakan. Saya Taufik dari CNN Indonesia.com, Pak. Izin bertanya terkait pemeriksaan terhadap Menkominfo tadi, kan membawa sejumlah dokumen. Apakah Kejagung melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait Bakti Kominfo? Lalu yang kedua, kan Kejagung mengusut juga kasus dugaan TPPU dalam kasus ini. Nah, apakah ada indikasi aliran dana TPPU itu salah satunya termasuk kepada Gregorio Salus Plate ataupun ke pelatihnya itu sendiri, Pak? Ya, terkait dengan dokumen kebetulan kita juga sudah ada sehingga nanti pada pusat saja ya kita lakukan. Terkait dengan TPPU ya kita tunggu saja. Apakah ada indikasi ke arah sana, Pak? Ya, tentunya pasti kita sedang mengembangkan. Lagi satu pertanyaan. Kamu. Nanti ini kan masih Proses ya. lalu dini lah, ya masih kita dalam. Ya. Lagi satu deh. Ya, dia nanti yang dari nanti banyak ya kita sedang dalam kenapa bisa terkait. Apakah dia punya jabatan tertentu, Pak, di Bakti Kominfo? Dan Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.